Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Febrian dari kelompok 3 mengerjakan tugas B dengan bangunan yang berlokasi di Bukit Tinggi. Fungsi bangunan sebagai kantor, jenis tanah sedang, tipe gedung A, dan tinggi lantai 3 meter. Landasan teori mengenai desain lengkap dengan referensinya. Metode perhitungan. Satu, perencanaan plat atap. Plat atap merupakan suatu struktur yang menyerupai struktur plat lantai yang memiliki ketebalan lebih kecil dibandingkan dengan struktur plat lantai. Struktur plat atap ini termasuk ke dalam jenis konstruksi yang tidak terlindungi sehingga dibutuhkan ketebalan selimut beton yang lebih tebal dibanding dengan plat lantai. Hal tersebut berfungsi untuk melindungi tulangan beton pada plat atap dari pengaruh cuaca, yaitu udara panas maupun hujan. Beban-beban yang bekerja pada plat atap yaitu beban mati dan beban hidup yang sesuai dengan referensi pada PPI URG 1987 butir 2.1.2.2 halaman 7. 2. Perencanaan plat lantai. Plat lantai merupakan struktur bangunan yang terbuat dari material monolit atau biasanya dibuat dengan beton bertulang yang ditumpu oleh struktur balok pada keempat sisinya. Struktur lantai terbagi menjadi dua jenis berdasarkan geometrinya dan arah tumpuannya, yaitu sebagai plat satu arah dan plat dua arah. A. Desain balok. Dari sumbu A, B, C, D, dan E, mencari batang 1 sampai 4 dengan perhitungannya seperti berikut ini. Dan yang satu ujung menerus itu yaitu yang ini, dan dua ujung menerus itu yang ini. Maka didapat H 432,430 mm dan dibulatkan menjadi 450 mm, dan B didapatkan 216,21 mm dan dibulatkan menjadi 250 mm. Lalu sumbu 1, 3, 4, 6 dengan mencari batang A menuju B sampai batang B sampai batang D menuju E dengan cara perhitungan seperti berikut. Hasil dimensi yang didapat dibulatkan ke atas agar mempermudah untuk pengerjaan casting. B. Desain plat. Dalam merencanakan tebal plat pada gedung ini diambil satu contoh plat yang terluas. Plat terluas yaitu plat A, C, D, F, G, I, J, L. Dan ini merupakan potongan plat C. Perhitungan untuk tebal plat yaitu pengerjaannya sebagai berikut. Menurut tabel 10 pada SNI 03 strip 2847 strip 2002 tentang tebal minimum plat tanpa balok interior menyatakan bahwa plat tersebut merupakan plat dalam tanpa pembebanan dengan asumsi sebagai berikut. Dari pemaparan di atas, hasil asumsi yang didapat terlalu besar, maka dimensi plat C harus diperkecil. Karena menurut SNI 03 strip 2847 strip 2002 menyatakan bahwa tebal plat tanpa penebalan tidak boleh lebih dari 120 mm. Oleh karena itu, dimensi plat harus diperkecil dengan menambahkan balok anak. C. Balok anak. Balok anak disebut juga dengan balok pembagi yang berfungsi sebagai membagi plat lantai menjadi bagian yang lebih kecil. Sumbu A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Mencari batang, lalu mencari batang 1 menuju 2 sampai batang 5 menuju 6, dan dengan cara perhitungan seperti berikut. Maka diambil H yaitu 216,22 mm dan dibulatkan 250 mm, dan B didapatkan 108 mm dan dibulatkan 150 mm. Lalu sumbu 2 dan 5 dengan
dengan perhitungan dari batang A menuju A aksen sampai perhitungan batang D aksen menuju E dengan perhitungan sebagai berikut. Dan diambil H yaitu 162,16 mm dan dibulatkan menjadi 200 mm, dan didapat B 81,08 mm dan dibulatkan menjadi 100 mm. D. Desain plat. Setelah balok anak ditambahkan pada setiap plat, didapatkan plat yang terluas. Perhitungan untuk dimensi plat yaitu sebagai berikut, dan asumsinya sebagai berikut. Dan ini adalah perhitungan untuk mencari IB1 sampai IB4. Dan ini adalah gambar potongan dari lantai 3. Dan didapat di balok sebagai berikut. Dan I plat didapat sebagai berikut. Dan alfa M didapat 1,24. Karena alfa M sama dengan 1,24, maka nilai H dihitung berdasarkan persamaan 17 dalam SNI 03-2847-2002 dan tidak boleh kurang dari 90 mm. Dan ini perhitungannya. Dan sehingga didapat H 81,78 mm. Dan dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan nilai H dapat dinaikkan menjadi 90 mm. E. Pembebanan. Pembebanan pada gedung ini hanya ditinjau dari dua faktor beban, yaitu beban mati dan beban hidup. Bagian dari beban mati dan beban hidup. Beban terfaktur WU didapat 763,6 kg per meter kubik. F. Perhitungan momen. Dalam SK SNI T15-1991-03 pasal 3.6.6 mengizinkan penggunaan koefisien momen untuk menentukan distribusi gaya yang dapat dilakukan dengan mudah. Maka koefisien momen yang digunakan adalah sebagai berikut. G. Perancangan tulangan plat. Tentukan terlebih dahulu diameter tulangan yang akan digunakan sehingga dapat dihitung tinggi efektif plat dengan asumsi digunakan diameter 10 mm dan semi-beton 20 mm, sehingga tinggi efektif plat 23 yaitu sebagai, dan hitung momen nominal MN pada lapangan arah X, dan di mana asumsinya sebagai berikut. Apabila digunakan tulangan berdiameter 10 mm, maka luas satu buah tulangan A1 sama dengan 1/4 pi D kuadrat sama dengan 1/4 pi 10 kuadrat, dan didapat 78,54 mm, sehingga jumlah tulangan dalam 1 meter lebar plat yaitu 2,49 buah. Jadi jarak antar tulangan dari S ke A adalah sebagai berikut. H. Penerapan tulangan pada plat. Setelah perhitungan ke arah X, lanjut ke arah Y. TX dan TY dengan langkah yang sama. Dan ini adalah perhitungan untuk tulangan arah LY, tulangan arah TX, tulangan arah TY. I. Cek daktilitas. Setelah diketahui tulangannya, perlu dicek kelayakan atau disebut dengan cek daktilitas. Cek daktilitas tulangan tumpuan dengan perhitungan seperti berikut. Maka dipasang tulangan D diameter 10 sampai 150 mm. Jarak penempatan tulangan tersebut memenuhi persyaratan, yaitu di bawah jarak maksimum 500 mm atau 3 kali tebal plat, sehingga jumlah tulangan aktual 6,67 buah, as aktual yaitu 523,86 mm kubik. Cek daktilitas tulangan lapangan dengan perhitungan sebagai berikut. Maka dipasang tulangan diameter 10 sampai 175 mm. Jarak penempatan tulangan tersebut memenuhi persyaratan, yaitu di bawah jarak maksimum 500 mm atau 3 kali tebal plat, sehingga jumlah tulangan aktual yaitu 5,71 buah, as aktual yaitu 448,46 kubik. Ini adalah gambar CAD-nya dari penulangan plat lantai dan denah plat lantai. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.